Oke, alhamdulillah ya buat sahabat Cukil PGM, pada kesempatan kali ini saya sekarang berada dengan istri saya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini istri saya ingin menanyakan tentang situs budaya ataupun mempertanyakan ya, mempertanyakan situs budaya ataupun pengalaman saya nalika lagi syuting ya, atau lagi syuting lagi ini ya, lagi mengisi video ya, proses pembikinan video ya. Makanya buat teman-teman semuanya, simak terus video kami Cukil PGM. Alah siap boy. Oke, buat mama cucu atau pendeta cucu, gimana pertanyaannya, mulai dari mana? Jadi gini ya Kang, gitu kan. Selama proses pembuatan video gitu kan, Ya. selama upload gitu kan. Jadi aku tuh nggak pernah tanya gimana gitu kan. Jadi Ya. nggak pernah tanya. Terus kan sekarang kan mumpung lagi ada di rumah gitu ya. Iya. Nah, mumpung lagi santai gitu. Jadi ada yang aku tanyain gitu. Ya. Kan dulunya kan di misteri. Iya. Terus di misteri sekarang pindah ke arah situs budaya. Ya. Nah, kenapa gitu alasannya kok bisa pengen masuk ke situs budaya? Mohon maaf ya sebelumnya teh ya. Bukan dalam berarti saya pindah ya dari tadinya penelusuran lalu balik arah ke ini ya, ke tentang situs budaya ya. Tetapi saya untuk sementara ini mungkin ingin memberikan tuntunan ataupun hiburan kepada subscriber saya, yaitu channel Cukil PGM ya, penonton setianya, ingin memberikan hiburan ataupun tuntunan yang bermakna ya, yang bermakna ataupun yang ada artiannya ataupun maknanya. Jadi sebuah membuat konten itu tidak hanya konten aja, tapi ada makna dan buahnya. Jadi intinya lebih berfaedah. Iya, lebih berfaedah. Jadi tujuannya sebenarnya itu apa gitu? Tujuan sebenarnya hanya untuk membuat ini ya. Kemarin kan saya kebetulan kan mulai dari penelusuran tuh, pertama saya ingin melakukan ke arah sejarah. Dulu waktu saya mau melakukan live streaming penelusuran di salah satu situs budaya, yaitu salah satu situs budaya Ki Ageng Bonar ataupun Mbah Kyai Naya Bangsa. Dan begitu saya mendatangi lokasi itu sangat kotor sekali, sangat rimbun, banyak rumput-rumput, bahkan tempat patilasannya pun tidak terlihat dengan keadaannya rumput. Jadi awal mulanya itu dari situ. Terus terketuk hati saya untuk membangun situs-situs budaya ataupun melestarikan situs-situs budaya yang ada di kota saya yang terdekat. Dikarenakan kenapa saya ingin melestarikan situs-situs budaya? Bagi saya itu situs-situs budaya itu ataupun peninggalan budaya itu sangat suci ya, Teh. Sucinya kayak seperti kita menginjak sebuah masjid. Dikarenakan situs budaya itu ada makna dan artiannya, Teh. Makna dan artiannya itu jadi zaman dulu itu, zaman nenek moyang kita selagi menebarkan agama Islam, makanya dari situ ada nama patilasan. Dulu waktu nenek moyang kita menyebarkan agama Islam, waktu beliau menyebarkan agama Islam dan lalu beliau istirahat di suatu tempat yang disebut patilasan, lalu dia menabur pohon ataupun menabur kebaikan, jadilah sebuah situs ataupun patilasan. Makna yang ke satu. Makna yang keduanya, jadi zaman dahulu itu sebelum Indonesia ke arah presiden, dulu itu masih zaman area kerajaan. Makanya itu dari pihak
dari pihak situs ataupun peninggalan itu ada makna juga ke dalam kemerdekaan, tentang kemerdekaan Indonesia ya. Gimana tuh, ada lagi yang dipertanyakan? Nah, terus gini ya. Semasa syuting lah di situs budaya, pernah ada kejadian-kejadian janggal atau semacam kejadian-kejadian mistis, entah itu siang atau malam gitu. Kalau untuk lagi syuting, kalau siangnya tidak ada sih teh. Palingan setelah syuting menjelang malamnya pasti selalu ada yang kodamnya ataupun nenek moyang kita ya, yang mendatangi saya dan beliau berpesan, lanjutkan terus cita-citamu, jangan sampai cita-citamu pudar di tengah jalan, karena cita-citamu itu sangat mulia, untuk mengingatkan para cucu-cucu kami agar bisa peduli kepada kami. Mungkin cukup segitu. Itu setelah syuting. Dari mana? Yang pertama saya kemarin syuting di Patilasan Naya Bangsa, dan dari situlah yang pertama kali itu. Itu secara otodidak ya? Jadi maksudnya secara sengaja gitu, enggak direncana buat ke arah syuting situs budaya tadinya? Tadinya enggak direncana, dengan spontan ya teh. Malamnya sudah melakukan live streaming, melihat lokasi itu sangat rimbun ya, situs budaya itu sangat rimbun, dan besoknya sungguh terketuk. Semalaman tuh saya nggak bisa tidur teh, mikirin situs budaya itu yang terbengkalai. Lalu saya gerakan kepada tim Cupil PGM untuk membersihkan situs budaya itu, dan alhamdulillah tim kami pun mau ya untuk membersihkan itu. Dari situlah saya berkembang, dari situlah itu yang awal mulanya Kodam Naya Bangsa mendatangi saya. Berarti didatangi dalam mimpi apa secara langsung gitu? Disebut mimpi, bisa juga mimpi, disebut bukan mimpi. Memang bukan mimpi sih, sebelum tidur. Sebelum mata tertutup, sebelum ingatan pudar. Tapi setelah saya didatangi itu, seolah-olah saya kayak sudah tidur gitu. Tapi belum tidur. Kok bisa gitu ya? Nah, begitulah kehebatan kekuasaan Tuhan ya. Jadi intinya banyak dukungan gitu dari satu situs itu, ada dukungan dari situs itu, makanya AA tergerak buat lebih ke channel situs budaya. Iya. Pernah gak sih terlintas mau off gitu, udahlah capek di situs budaya gitu kan, soalnya kan AA sendiri kan intinya belum matang memperdalam satu situs budaya. Nggak ngerasa down gitu apa gimana dengan keterbatasan kemampuan AA sendiri? Kalau sementara ini rasa down mungkin ada ya. Cuma niat saya, bagi saya mungkin nggak tahu ya bagi kalian semua ya. Cuma bagi saya niat saya bagus dan niat saya positif. Jadi rasa down itu saya hilangkan. Jadi saya hilangkan dengan berpikir sejernih mungkin agar kami bisa menuju apa yang kami ingin tuju gitu. Kalau hujatan dari narasumber ataupun dari rekan-rekan banyak, cuman nggak saya gubris sih. Pastinya saya positif dengan tujuan saya ini. Jadi intinya pengen memperkenalkan. Iya, jadi intinya pengen memperkenalkan. Saya berpikirnya siapa tahu setelah saya mendatangi situs yang saya tuju, siapa tahu hati masyarakat sekitar terketuk, ataupun dari pemerintahan sekitar terketuk untuk melestarikan lebih serius ke arah situs budaya.
Di tempat wisata jadi selanjutnya. tempat wisata selanjutnya. Wisata sejarah Iya, gitu. wisata sejarah. Kalau tidak salah yang sudah tercantum dari catatan Dinas Kebudayaan itu ada 22 situs budaya di Kota Banjar. Belum yang termasuk catatannya. Yang belum termasuk catatan itu masih banyak. Tapi yang misalkan yang udah nggak asing lagi gitu namanya Iya. seperti Pulau Majeti Seperti Pulau gitu kan. Majeti. Tambak Baya Tambak Iya, Baya ya. Tambak Baya. Seperti itu kan udah menyebar luas lah, udah tahu kemana-mana karena cerita-cerita mistisnya gitu Iya. kan. Terus gini ya, Iya. kan banyak cerita orang tua dahulu semacam situs kan banyak ceritanya yang konon Iya. katanya gini, konon katanya gitu. Itu Iya. AA sendiri gimana? Percaya nggak? Contoh kecilnya. Contoh kecilnya seperti kisah mistis Pulau Majeti kan, Iya. kan banyak orang yang bilang oh itu tuh tempat pesugihan Iya. gitu kan. Terus di situ tuh masih banyak lah kekayaan yang berada di situs itu semacam pusaka, emas, bahkan itu ya. Aku juga tahu Pulau Majeti itu kan emang aku teh bukan orang sini asli kan. Iya. Jadi baru tahu Pulau Majeti itu pas ada salah satu stasiun TV terus Iya. syuting di situ. Iya. Terus katanya semacam minta tumbal gitu kan. Terus semacam kekayaan di Pulau Majeti itu emang masih ada gitu. Apa iya gitu kan. Apa Itu percaya? pertanyaan yang cukup bagus ataupun menarik bagi menjawab buat saya ya Teh. Ah, Oke, buat teman-teman dengarkan penjelasan kami. jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi bukan dalam berarti di situs Pulau Majeti ataupun di cagar Pulau Majeti itu banyak harta karun ataupun banyak kekayaan. Tetapi zaman dahulu, zaman nenek moyang ataupun masih zaman kerajaan, jadi di situ terletak adalah kampung yang makmur Teh. Jadi tadinya itu adalah hutan belangkara, lalu ditugaskan oleh kerajaan Galuh ya Teh. Oleh kerajaan Galuh yaitu menugaskan ke sang prajurit yaitu yang bernama Ki Selang Guming. Patih ya? Iya, patihnya ya. Untuk membabat alas itu ya ataupun hutan itu ya. Untuk dikelola dan akhirnya dengan Ki Selang Guming dengan patuhnya menjalankan tugas Prabu ya. Dan dia pun mengajak para prajuritnya ataupun pengikutnya untuk mengelola yang sekarang menjadi situs. Yang tadinya hutan belangkara semakin maju dan akhirnya jadi sebuah perkampungan. Dari perkampungan dikarenakan itu sangat makmur ya Teh kehidupan di Pulau Majeti itu, jadilah dia ada kesombongan hati. Jadi Patih Prabu Selang Kuning itu jadi timbul kesombongan hati. Kesombongan hatinya gimana? Jadi dia mentang-mentang merasa bahwa dia telah mampu membangun yang tadinya hutan sekarang menjadi perkampungan ataupun jadi permukiman, dan lalu permukiman itu nyampe makmur, lalu dia ada kesombongannya, jadi kenapa dia nggak jadi raja sekalian gitu loh. Nah, singkat ceritanya jadi sang Prabu Galuh pun bukan marah ya, tetapi kesalahpahaman sedikit lah. Pada akhirnya singkat ceritanya ada keselisihan sedikit. Jadi sebetulnya ambil ringkasannya aja ya Teh. Ambil ringkasannya aja. Jadi bukan dalam berarti di situs itu adalah terbanyak uang ataupun harta karun ataupun emas berlimpah di situ. Tetapi jadi zaman dahulunya itu adalah perkampungan yang sangat makmur. Maka sering disebut di situ itu banyak kekayaan. Tapi bukan dalam arti banyak kekayaannya gimana. Jadi kita itu sebagai penjaraah harus mengikuti zaman dahulu nenek moyang kita gitu. Jadi aturan zaman dahulu nenek moyang kita. Maksud nggak sama Teteh? Udah kepikir nggak? Jadi gimana maksud saya? Tanggapan Teteh yang saya bicarakan barusan itu?
ya. Jadi tanggapannya kalau misalkan oh tempat sejarah itu memang oh lah gitulah alur ceritanya ya. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Terus katanya kalau misalkan di tempat itu kan katanya pesugihan. Iya. Apa ya? Kalau pesugihan bukan dalam berarti pesugihan. Jadi kebanyakan itu emang betul orang-orang kebanyakan itu datang ke situ meminta harta gitu, dan jabatan gitu. Meminta harta dan jabatan. Tetapi dia memintanya salah. Tidak meminta kepada Tuhan, maka banyak juga yang tidak berhasil. Tetapi banyak juga yang berhasil dikarenakan kenapa? Berarti orang itu bermintanya kepada Tuhan dengan tulus, dikarenakan tiada yang bisa mengasih harta benda selain dari Tuhan. Gitu loh. Maka dari itu kalau kita memintanya kepada Tuhan, tapi dengan syariatnya kita berdoa di situ dengan suasana yang hening, yang sejuk, pikiran kita fokus kepada kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhannya saya tidak tahu ya, tapi kekuasaannya ya, kehebatannya gitu. Jadi kehebatannya sama Tuhan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, insya Allah akan terwujud ya. Apapun itu kemauan kita. Terus tentang tumbal? Kalau tentang tumbal itu hanya sejenis jadi cerita mistis ataupun itu hanya isuan dari setan ya teh. Jadi setan itu ada dua, ada jin Islam ataupun jin kafir. Jadi sebenarnya kalau misalkan meminta itu jangan ke situs ya. Meminta itu jangan ke situs, tapi meminta itu kepada Tuhan. Tetapi kita lihat prosesnya situs budaya ini, maka saya tekankan kalau kalian semua ingin jauh ke patilasan ataupun ke situs dengan tujuan apa, lalu pahami dulu tentang silsilah situs budaya ataupun peninggalan nenek moyang yang kalian ingin tuju. Jadi sejarahnya itu apa? Sejarahnya itu gimana? Pahami dengan kalian. Oh, jadi Pulau Majid itu dulunya kerajaan. Yang tadinya hutan menjadi kerajaan, jadi makmur. Itu dengan apa? Karena kinerja kita, kerja keras kita gitu loh. Maka itu buat para YouTuber ya, mohon maaf semuanya kalau pembicaraan saya kurang pas ya ataupun tidak enak kepada kalian semua ya, mohon maaf dikarenakan saya bicara seadanya dan setahunya saya aja gitu. Terus selanjutnya mau kemana nih gitu kan, pasti ada pembukaan buat kemana gitu, niat ya, gitu. Kalau sementara ini ya teh mohon maaf ya, bukannya saya balik lagi ke teteh tadi kan nanya ya ke saya, apakah saya down dengan keadaan posisi saya sekarang. Jadi sekarang untuk sementara ini dikarenakan saya belum mempunyai modal ya teh, dalam berarti biaya ya. Jadi dikarenakan kan tetap setiap saya melangkah itu pasti mengeluarkan biaya yang untuk ke juru kunci. Walaupun tujuan kita baik, tetap ya kita pun punya perasaan. Entah itu satu bungkus rokok, entah itu apa. Makanya gini dulu Bang. Iya. Kan tadi kan ngebahas juru kunci ya. Iya. Nah, istilah juru kunci itu apa? Jadi tugas dia itu apa gitu di situ? Jadi tugas dia itu ini ya. Jadi tugas juru kunci itu jadi juru kunci itu semacam kayak saya. Contoh kecilnya, tapi saya bukan juru kunci ya, teh. Jadi contoh kecilnya orang yang pernah ketitipan amanah. Jadi orang yang pernah ketitipan amanah dengan yang ada di situs yang isinya di dalam situs budaya itu. Contoh kecilnya, teteh datang ke rumah saya. Saya nitip satu handphone. Tolong sebelum saya
sebelum saya menemukan orang yang tepat untuk saya berikan, tolong pegang dulu sama AA. Contoh kecilnya kayak gitu. Amanat juga. Jadi hanyalah amanat Untuk apa namanya mengelola mengelola situs situs ini. Dititip. Jadi titip. titipan tapi dengan kepercayaan. Titipan dengan kepercayaan. Ada lagi? Jadi tidak mengharuskan satu Tidak. juru kunci itu untuk tahu silsilah itu. Tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan dikarenapun bangsa makhluk astral pun punya pilihan teh. Jadi enggak. punya pilihan ke suatu manusia. Bukan dalam berarti manusia itu mempunyai ilmu hitam atau gimana, ataupun ya sifatnya baik ataupun gimana, tapi dia mempunyai pilihan. Mempunyai pilihannya itu dari hatinya. Dari hatinya, dari pikirannya. Itu bahkan makhluk astral itu lebih teliti teh daripada manusia. Lebih teliti, lebih memegang amanah. Nah, sekarang gini, balik lagi ke situs ya. Iya. Intinya gini. Kemusyrikan. Contoh kecilnya, yang dimusyrikan itu sejenis apa? Sejenis minta-minta. Iya. Terus sejenis salah satu kita gitu ya. Kita yang menjalankan gitu. Percaya sama kayak gitu kan musyrik. Ya, semacam yang udah kental ke agama. Contoh kecilnya gimana? Saya kira kurang tahu. Untuk contoh kecil aku bingung sih. Iya. Intinya kan banyak orang yang kental terhadap agama. Terus kita punya salah satu misalkan benda pusaka. Iya. Kan selalu dinobatkan dengan mistis. Terus musyrik menduakan Allah gitu. Nah, itu tergantung balik lagi ke orangnya ya, Teh. Gimana orang menyikapinya ya, Teh. Kalau dia yang memegang suatu benda benar-benar menduakan Tuhan, itu memang musyrik. Tapi kalau dia memegang suatu benda hanyalah koleksi, hanyalah untuk pegangan, tidak untuk menduakan Tuhan, ya bukan kemusyrikan. Maksudnya koleksi itu untuk hiasan. Emang di dalam satu keris itu tidak ada yang memasuki gitu. Jadi bukan dalam satu keris itu ada yang memasuki, tetapi satu keris itu ada maknanya. Makanya dari keris itu kan ada look 5 ya. Ada look 5, ada look 8 sampai look 12. Itu look itu ada artiannya. Mungkin nanti di lain waktu look apa artian look itu mungkin saya akan terangkan. Jadi istilah kemusyrik gitu kan. Bukan istilah kemusyrik. Karena aku kan orang awam kalau misalkan di bidang itu mah gitu kan. Cuman kan akang mah insya Allah lah pasti tahu kalau misalkan di bidang itu mah. Kalau tahu sih enggak tahu. Contoh kecilnya kayak gini kan, semua itu kan contoh kecilnya kayak gini ya. Kalau kita membangun suatu rumah harus dengan fondasi yang kokoh yang kokoh. Kalau kita membangun rumah tidak pakai besi, kan di besi juga kan ada besi 8, ada besi 12. Kalau besi 8 itu kekuatannya gimana? Besi 12 itu kekuatannya gimana? Itu ada maknanya. Maka buat penonton semuanya, jangan pernah kalian memusyrikan suatu benda apapun jika kalian tidak paham apa itu artinya. Gitu. Semacam cincin yang akan punya. Nah, ini kan batu alit ya. Batu akik. Jadi ini adalah apa ya? Kan udah terjelas. Ini kan ali. Dan di syekh pun ataupun di ulama pun udah jelas kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah tidak ada maknanya dari sini? Mungkin buat penonton yang tahu boleh ini ya, boleh komen ya. Kan udah jelas di bacaan sholat kan udah tercantum ini. Makanya kita sebagai orang Jawa Barat ataupun orang Jawa, kita jangan sampai meninggalkan adat istiadat kita ya. Udah jelas agama kalau tidak pakai budaya akan hancur. Budaya kalau tidak pakai agama sebaliknya juga hancur.
maka dua-duanya itu harus imbang. Enggak, soalnya gini nih kan Bang. Ya. Kalau misalkan ke arah budaya kan takutnya gitu kan, banyak orang yang katanya musyrik lah. Makanya Gitu. itu buat yang memusyrikan itu belum pikirannya itu belum terbuka lebih luas. Padahal kan apa namanya, Sunan Kalijaga kan Sunan Kalijaga kan udah jelas kan. dia kan ke kebudayaan ya. Iya. Gitu kan. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan percaya sama orang tua dahulu itu ada di garis miringnya Iya. itu musyrik gitu. Jadi kayak gini teh, saya jelasin ya. Sunan Kalijaga kan pangnya ada Kemenyan ya. Nah itu Kemenyan. Kemenyan itu kan dari Sunan Kalijaga ya. Jadi Jadi Kemenyan itu untuk mengirim doa. Untuk mengirim doa kenapa? Apakah doa saya tersampai kepada Tuhan ataukah gimana? Jadi itu hanya buat kenangan semata. Jadi kayak gini ya teh. Teteh tahu nggak semua asap ini kemana? Kalubur. Yakin keluar? Yakin ke atas? Yakin? Iya ya. Sudah nyampe atas kelihatan nggak sama teteh? Enggak. Begitulah doa. Makanya semua itu ada artiannya. Tapi mohon maaf ya, kenapa saya nggak diartikan ya, dikarenakan takut salah paham ya. Contoh kecilnya ini aja. Ya kayak gini ya. Kemenyan itu kan kalau yang suka kemenyan kan itu wangi ya. Jadi kan kalau kita sembahyang ataupun berdoa dengan bersama orang banyak, kalau tubuh kita wangi itu kan akan nyaman. Setelah nyaman, mungkin berdoa kita pun akan tenang. Iya enggak? Dari ketenangan itulah kita berdoa fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Contoh gini. Iya. Yang ada makanan itu teh namun. Oh, sesaji. Heeh, sesajen. Sesaji itu hanyalah buat ini ya, teh. Jadi apa ya? Bisa disebut mitos, bisa disebut jadi buat harti, teh. Orang Jadi Jawa jadi zaman nenek moyang kita itu mengasih ilmu ataupun mengasih pengetahuan, jadi tidak secara langsung, teh. Dikarenakan zaman dahulu itu tidak merdeka, jadi belum merdeka ya, teh. Belum merdeka. Penyebaran agama Islamnya belum kuat. Belum kuat penyebaran agama Islamnya itu. Jadi sesaji itu adalah jadi contoh kecilnya itu. Jadi kita kalau mempunyai uang lebih ataupun rezeki lebih, berbagilah dengan orang lain. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kan kalau misalkan zaman sekarang kan berbagi itu sedekah, iya, bukan lewat ke sesajen. Iya, ini hanyalah jadi zaman dulu itu dikarenakan untuk menyebarkan agama Islam belum terlalu kental ya, dan belum terlalu merdeka, masih susulumputan, cek bahasa Sunda namanya teh. Jadi nyebarkan agama Islam eta masih susulumputan nya, akhirna make sumputnya, make cara nyumputkeun ataupun nyiwurkeun teh, ngabalingkeun no nyebutkeun teh alah melesetkeun atuh. Jadi untuk kajian kita semua gitu. Jadi inti nama sodakohna tidak secara langsung gitu loh. Jadi itu ya. Iya. Nah, makanya gitu kan masih disebut apa? Peninggalan orang tua dahulu disebut musyrik teh dari situnya gitu kan. Dikarenakan kan zaman dulu ya teh. Mungkin saya belum enggak ngalamin ya zaman dahulu. Tapi alhamdulillah setelah Kinaya Bangsa datang ke saya, jadi menceritakan zaman dahulu ya. Mungkin sasakala zaman dahulu ya kayak gitu. Alhamdulillah saya juga belum mengetahui lebih dalam sih, tapi sedikitnya mungkin ada yang ke hati, ada yang enggak ya, dikarenakan saya tidak sekolah, tidak berguru, tetapi saya ada yang mengasih tahu ya, amanah. Jadi sebelum saya membuat konten misteri ya, dulu saya ke arah ini ya, ke pengajian rutin ya.
Dari pengajian rutin, lama kelamaan saya didatangi oleh jin. Nggak tahu jin, nggak tahu apa. Saya ingin mempertanyakan kepada kamu, nak, Mm-mm. kenapa sekarang banyak jin yang kesurupan manusia, bukan manusia yang kesurupan jin? Dari situ saya gali terus. Mungkin dari lain waktu mungkin saya akan ceritakan ya, dikarenakan Selanjutnya ya selanjutnya cerita ini cukup panjang jadi segitu dulu ya. vlog dari kami gitu, Mungkin dari ya kita. segitu dulu ya vlog dari kami ataupun cerita dari kami. Buat penonton semuanya, mohon maaf ya jika ada ucapan saya yang salah ataupun ucapan saya yang tidak enak ditanggapi oleh kalian semua ya, mohon maaf ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih buat teman-teman Cukri PGM ya. Oke, buat teman-teman Cukri PGM, hayu urang ngamumule sejarah paninggalan paninggalan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.